Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayu sadaqah a'dham ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kapa wa li fulan kada wa qala kana li fulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, bersedekah pada waktu sehat, tamak kepada harta, takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang yang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya sehingga maut tiba. Lalu kamu berkata, harta untuk si fulan sekian, si fulan sekian. Padahal harta itu telah menjadi milik si fulan, ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dalam kitab Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, bersedekah pada waktu sehat, tamak kepada harta, takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang yang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya sehingga maut tiba. Lalu kamu berkata, harta untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu telah menjadi milik si fulan, ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dalam kitab Mishkat. Keterangan telah menjadi milik si fulan, maksudnya ahli waris, maksudnya adalah bahwa harta tersebut sudah termasuk dalam hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, wasiat seseorang ketika meninggal dunia boleh dilaksanakan hanya sepertiga dari hartanya. Wasiat seseorang ketika meninggal dunia boleh dilaksanakan hanya sepertiga dari hartanya. Dan sedekah pada waktu seseorang sakit menjelang ajalnya hanya dibolehkan dari sepertiga hartanya. Orang-orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia tidak lagi memiliki hak atas hartanya sendiri lebih dari sepertiga. Orang-orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia tidak lagi memiliki hak atas hartanya sendiri lebih dari sepertiga. Maka dalam hadis yang lain disebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa manusia sering berkata, harta saya, harta saya. Padahal hartanya hanya 3 perkara saja, yakni apa yang telah ia makan, pakaian yang telah dia pakai, dan sedekah yang sudah ia simpan dalam khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang tertinggal setelah perkara tersebut akan keluar dari miliknya, yakni sesungguhnya ia telah meninggalkan hartanya untuk orang lain. Dalam kitab Mishkat, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang yang bersedekah 1 dirham ketika hidupnya lebih baik daripada sedekah 100 dirham ketika dia hampir meninggal dunia. Mishkat. Orang yang bersedekah pada saat menjelang kematiannya seolah-olah bersedekah dengan menggunakan harta orang lain. Ia akan meninggalkan harta tersebut untuk selama-lamanya. Dalam keadaan yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah ketika akan meninggal dunia bagaikan orang yang sudah kenyang, lalu sisa makanannya itu diberikan kepada orang lain. Dalam kitab Mishkat, Rasulullah SAW telah mengingatkan hal ini dengan berbagai macam permisalan bahwa waktu bersedekah yang benar adalah bersedekah dalam keadaan sehat. Karena pada waktu tersebut merupakan waktu yang bermujahadah melawan hawa nafsu.
Tetapi bukan berarti bahwa sedekah atau wasiat seseorang yang hendak meninggal dunia itu sia-sia. Memang pahala sedekah pada saat tersebut akan dia peroleh. Hal tersebut akan menjadi simpanannya di akhirat, walaupun ia tidak mendapatkan pahala sebanyak yang ia dapatkan ketika dia bersedekah pada waktu senang dan memiliki keperluan. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atasmu apabila seseorang dari kamu hampir meninggal dunia, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ayah, ibu dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah SWT di atas telah diturunkan pada zaman permulaan Islam. Pada zaman tersebut, wasiat untuk kedua orang tua adalah fardu. Setelah itu, ketika hukum warisan telah turun, maka hak kedua orang tua dan sanak saudara telah ditentukan sendiri. Maka kewajiban wasiat terhadap mereka telah dihapus. Akan tetapi sampai sekarang pun perintah berwasiat untuk kaum kerabat yang hubungannya tidak ditentukan oleh syariat dari sepertiga hartanya masih berlaku. Tetapi pada saat ayat tentang warisan ini diturunkan, wasiat tersebut hukumnya wajib dan sekarang tidak diwajibkan lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa dengan adanya ayat mengenai ahli waris tersebut, hukum wasiat untuk sanak saudara yang menjadi ahli waris telah dimansuhkan, telah dihapuskan. Akan tetapi bagi sanak saudara yang tidak menjadi ahli waris, hukum wasiat bagi mereka tidak dimansuhkan. Qatadah rahmatullahi alaihi berkata bahwa berdasarkan ayat tersebut, bagi orang-orang yang tidak termasuk ahli waris, wasiat masih berlaku sampai sekarang, baik mereka itu sanak saudara ataupun tidak, dalam kitab Durrul Mansur. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, kamu telah kikir dalam hidupmu, dan ketika kamu meninggal dunia, kamu mubazir. Janganlah kamu mengumpulkan dua keburukan, yakni kekikiran pada saat kamu hidup dan keburukan pada saat kamu meninggal dunia. Lihatlah siapa di antara sanak saudaramu yang tidak menjadi warismu, dan berwasiatlah untuk mereka." Dalam kitab Durrul Mansur. Dalam ayat yang kedua, Allah SWT juga mengisyaratkan sendiri bahwa dalam masalah ini, sedekah yang diberikan ketika seseorang dipengaruhi oleh kecintaannya kepada harta lebih baik daripada harta yang diinfakkan ketika ia telah berputus asa dari kehidupan ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah SWT murka kepada orang-orang yang bakhil ketika hidupnya dan dermawan ketika mau meninggal dunia. Dalam sebuah hadis lain disebutkan Allah SWT murka kepada orang-orang yang bakhil ketika hidupnya dan dermawan ketika mau meninggal dunia. Kanzul Ummal. Oleh karena itu, sedekah dan wakaf yang ditunda-tunda hingga hampir datang kematiannya tidaklah disukai, karena siapapun tidak mengetahui kapan dan dalam keadaan bagaimana maut akan menjemput. Hendaknya kita dengan masalah ini, hendaknya kita banyak mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa ketika seseorang hampir meninggal dunia, maka sangat bersemangat untuk mewakafkan dan menyedekahkan hartanya. Tetapi penyakit benar-benar telah menghinggapinya, sehingga pada akhirnya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mewakafkannya. Sebagian dari mereka tiba-tiba saja menjadi lumpuh, tidak dapat berbicara. Sebagian lagi dicegah oleh ahli waris, dan apabila ia terselamat dari semua keadaan dan mendapatkan kesempatan yang biasanya tidak ia dapatkan, yang demikian itu bukanlah derajat pahala yang bisa diperoleh seperti ketika bersedekah dengan melawan hawa nafsunya. Namun demikian, jika karena keteledorannya ketika masih hidup ia tidak berbuat apa-apa, maka pada saat hampir meninggal dunia merupakan kesempatan yang sangat berharga. Orang-orang akan menangis dan berduka cita hanya dalam beberapa hari, kemudian semua orang akan melupakannya.
Mereka akan sibuk dengan berbagai kesibukannya masing-masing. Setiap hari kita melihat keadaan seperti ini. Jadi apa yang akan dibawa, maka bawalah sendiri. Keuntungannya juga akan kita peroleh sendiri. An Abi Abdurrahman al-Juhani radhiyallahu anhu maqal baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a rakiban falamma arahuma qal kundiyani madhijyan hatta atayah fa idza rijalun min mudhij qala padana ilaihi ahaduhuma liyubay'ah qala falamma akhadha biyadihi qala ya Rasulullah ara'aita min raka fa amana bika sadaqah wa saddaqa wattaba'aka madalah qala tuba lahu qala fabasaha ala yadihi fansaraf thumma aqbal al-akharu hatta akhadha biyadihi liyubay'ah qala ya Rasulullah ara'aita min aman bika wa saddaqaka wattaba'aka wa lam yarak qala tuba lahu thumma tuba lahu qala famasaha ala yadihi fansaraf. Dari Abu Abdurrahman al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, muncullah dua pengendara. Ketika melihatnya, beliau berkata, dua orang dari suku Kindi Mazhij. Setelah dua orang itu mendatangi beliau, ternyata mereka memang orang-orang dari Mazhij. Salah seorang darinya mendekat untuk berbaiat kepada beliau. Ketika memegang tangan Rasulullah SAW, beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang melihatmu lalu beriman kepadamu, membenarkanmu dan mengikutimu? Apa yang ia dapatkan? Beliau menjawab, keberuntungan baginya. Lalu orang tersebut mengusap tangan Nabi dan beliau pergi. Kemudian orang yang satunya lagi menghadap dan memegang tangan Rasulullah SAW untuk berbaiat kepada beliau. Ia pun berkata, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang beriman kepadamu, membenarkanmu dan mengikutimu, padahal ia tidak melihatmu? Beliau menjawab, keberuntungan baginya. Lalu orang tersebut mengusap tangan Nabi dan pergi. Hadis riwayat Ahmad jilid 4 halaman 152. Jadi Abu Abdurrahman al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, muncullah dua pengendara. Ketika melihatnya, beliau berkata, dua orang dari suku Kindi Mazhij. Setelah dua orang itu mendatangi beliau, ternyata mereka memang orang-orang dari Mazhij. Salah seorang darinya mendekat untuk berbaiat kepada beliau. Ketika memegang tangan Rasulullah SAW, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang melihatmu lalu beriman kepadamu, membenarkanmu dan mengikutimu? Apa yang akan ia dapatkan? Beliau menjawab, keberuntungan baginya. Lalu orang tersebut mengusap tangan Nabi dan pergi. Kemudian orang yang satunya lagi menghadap dan memegang tangan Rasulullah SAW untuk berbaiat kepada beliau. Ia pun berkata, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang beriman kepadamu, membenarkanmu dan mengikutimu, padahal ia tidak melihatmu? Beliau menjawab, keberuntungan baginya. Lalu orang tersebut mengusap tangan Nabi SAW dan pergi. Hadis riwayat Ahmad jilid 4 halaman 152. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW
Salasatul lahum ajran, rajulun min ahlil kitab amana binabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa maulihi, wa rajulun kanat indahu amanatun fa'addabaha fa'ahsan ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsan ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang mendapat 2 pahala. Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seorang hamba sahaya yang mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah Ta'ala dan kewajibannya kepada tuannya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang mempunyai hamba sahaya perempuan, lalu mendidiknya dengan baik dan mengajarinya dengan baik pula, kemudian memerdekakan dan menikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari, bab hendaknya laki-laki mengajari hamba wanita dan keluarganya. Hadis nomor 97. Keterangan 3 golongan yang mendapat 2 pahala dikatakan bahwa maksudnya adalah mendapatkan 2 pahala dalam setiap amal, seperti sholat dan puasa. Jika bukan demikian maksudnya, tentu tidak aneh bila orang yang mengerjakan 2 amal akan memperoleh 2 pahala. Lama'atut Tanqih jilid 1 halaman 80. Insya Allah yang mulai apa kita baca kita dengar, kita niat amalkan, niat menyampaikan juga. Taklim kita muat di rumah bersama keluarga akan menjadikan pahala kita dan memberikan keberkahan di rumah kita. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala